Luka besar yang muncul akibat cedera atau luka bakar bisa jadi hal yang menakutkan bagi seseorang, terutama jika kita harus memberikan pertolongan pertama. Luka yang besar mungkin memerlukan penggunaan perban atau pembalut untuk menutupi dan melindungi area yang terkena. Dan luka besar bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui tips dan cara memberikan perban pada luka yang besar. Mari kita bahas cara melakukannya dengan aman dan efektif pada episode kali ini bersama saya Dr. Gamarida di channel Kata Dokter. Luka terjadi karena adanya kerusakan jaringan yang disebabkan oleh cedera secara fisik. Nah, berdasarkan ukuran dan besar luka itu sendiri, kita bagi menjadi beberapa jenis. Luka yang pertama, yang paling ringan adalah luka abrasi atau luka lecet. Kemudian ada juga luka ekskoriasi atau luka yang lebih besar seperti luka robek. Ada juga luka terkoyak atau luka avulsi, bisa juga luka sayat dan luka tusuk. Nah, pada luka-luka yang hanya baret atau mungkin luka yang kecil, biasanya tidak memerlukan teknik pembalutan. Namun, pada beberapa luka yang besar yang menimbulkan perdarahan, perlu dilakukan pembalutan untuk menghindari infeksi dapat terkontaminasi ke bagian yang terbuka tersebut. Nah, perlu diperhatikan juga pada luka yang berbahaya seperti luka tusukan, kemudian luka yang terkoyak, itu perlu langsung mendapatkan penanganan medis di instalasi gawat darurat karena perlu dilakukan teknik atau tindakan penjahitan dan tindakan debridement atau membersihkan dengan cara menyeluruh. Di sini kita akan membagi luka yang derajatnya sedang sampai dengan ringan dengan penanganan luka di rumah, yaitu dengan teknik pembalutan dengan kasa atau perban. Apabila luka yang didapatkan tidak terlalu besar, darah juga tidak terlalu banyak, atau bagian yang terkoyak tidak terlalu cukup lebar, kita bisa menangani hal tersebut atau menangani luka tersebut cukup dari rumah. Nah, peralatan apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama yaitu adalah perban. Perban dibagi menjadi beberapa bagian, ada perban gulung, ada juga perban tubuler dan perban segitiga. Di sini saya menyiapkan perban gulung. Ada perban gulung yang ukurannya seperti ini, kemudian ada juga perban atau kasa steril. Bedanya pada saat kasa steril ini adalah bagian yang langsung menyentuh dengan bagian dalam kulit yang terbuka. Sedangkan perban gulung ini untuk membalut dari kasa steril ini. Nah, kemudian kita juga perlu menyiapkan Hansaplast atau perekat. Kemudian juga ada alat untuk mencuci luka yang perlu disiapkan, yaitu cairan sodium klorida atau NaCl. Jika tidak ada, bisa juga menggunakan air yang bersih. Lalu ada juga untuk povidone iodin. Kemudian beberapa kondisi diperlukan adanya penggunaan salep antibiotik. Nah, teknik yang pertama dilakukan, selalu ingat konsep dalam membersihkan luka adalah kebersihan tangan. Sebelum melakukan pencucian luka, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, memastikan bahwa tangan kita bersih sehingga tidak ada kontaminasi bakteri atau virus dari pasien ke tubuh kita. Kemudian jika memungkinkan untuk mengenakan sarung tangan. Jadi setelah mencuci tangan, pastikan bahwa tidak ada perdarahan yang aktif. Apabila ada perdarahan yang aktif pada luka tersebut, kita perlu mengedep pada luka tersebut agar darah yang keluar tidak terlalu banyak. Kita perlu mengedep luka dengan menggunakan kasa steril. Kasa steril ini kita lipat menjadi kotak lalu ditekan di area yang mengeluarkan darah mungkin sekitar 2 sampai dengan 3 menit sampai dengan darah benar-benar berhenti. Setelah perdarahan berhenti, kita bisa melanjutkan dengan teknik pencucian luka. Pencucian luka yang paling praktis bisa menggunakan air yang mengalir dengan sabun. Namun jika ada, lebih baik bisa juga menggunakan air infusan atau NaCl karena lebih steril. Kita bisa menuangkan air tersebut atau menyemprotkan air ini ke luka yang akan dibersihkan sampai kerikil-kerikil, tanah, atau kotoran-kotoran yang ada pada luka tersebut hilang. Setelah luka tersebut dibersihkan, kita bisa melihat kembali apakah masih ada sisa-sisa kotoran, diambil dengan menggunakan pinset kecil seperti kerikil yang biasanya menempel pada luka, biasanya tidak bisa hilang hanya dengan penyemprotan air. Jadi perlu diambil dengan menggunakan pinset. Namun perlu diingat, apabila ada luka tusuk yang cenderung dalam dan besar, tidak boleh diangkat saat itu juga karena hal tersebut bisa menyebabkan perdarahan yang lebih masif. Jadi apabila ada luka tusuk
busuk langsung diarahkan ke unit gawat darurat. Oke, setelah melakukan teknik pembersihan, bisa juga dengan menggunakan povidone iodine atau betadine. Namun, betadine ini disarankan hanya membersihkan area luar luka yang terbuka, tidak untuk membersihkan area dalam luka, karena bisa menyebabkan iritasi. Setelah membersihkan dengan betadine, dibersihkan kembali dengan cairan NaCl atau air. Kemudian bagian dalam luka bisa diberikan salep, antibiotik atau petroleum jelly atau vaselin untuk melembabkan dan menghindari adanya infeksi sekunder. Nah, setelah dioleskan dengan salep antibiotik, baru luka terbuka tadi akan kita tutup dengan menggunakan kasa steril. Kasa sterilnya akan kita bentuk menjadi seukuran dari luka tersebut. Pada luka yang telah diolesi oleh salep antibiotik, kita tutup dengan menggunakan kasa steril, lalu diberikan Hansaplast atau diberikan perekat, dan jika lukanya cukup besar, bisa dibalut dengan menggunakan kasa gulung untuk mengurangi resiko perdarahan yang mungkin muncul di kemudian hari. Oke, setelah dilakukan pembalutan dengan kasa yang steril dan kasa gulung, perlu diperhatikan untuk perawatan luka tersebut. Luka yang dibungkus dengan menggunakan kasa wajib diganti 1 kali sehari. Namun apabila basah atau kotor, bisa diganti beberapa kali dalam sehari. Penanganan luka yang baik dan benar tentu akan menghasilkan penyembuhan luka yang efektif. Jadi jangan salah, harus memperhatikan kebersihan dan juga penanganan luka secara baik. Baik, demikian pembahasan mengenai penanganan pada luka besar. Saya Dr. Gamarida, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.